Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Atika Suri dengan NPM terakhir 064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu materinya mengenai pengambilan keputusan dengan biaya relevan. Baik, materi yang pertama yaitu ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah sistematis yang diambil untuk memilih alternatif yang paling sesuai dalam menghadapi situasi atau masalah. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, dan pemilihan solusi terbaik berdasarkan pertimbangan rasional. Berikut ini adalah tahapan umum dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, di mana perusahaan harus mengidentifikasikan masalah yang terjadi sebelum melakukan analisis dan mengambil keputusan. Yang kedua itu mengumpulkan informasi. Setelah melakukan identifikasi, maka perusahaan dapat mengumpulkan informasi yang lebih relevan yang sehubungan dengan masalah yang ada. Kemudian yang ketiga ada analisis informasi. Setelah informasi tadi dikumpulkan, maka dianalisis secara cermat untuk memahami implikasi dan konsekuensi dari setiap alternatif yang memungkinkan. Yang keempat itu ada pengembangan alternatif, yaitu kemungkinan ada beberapa alternatif yang ditawarkan untuk mengambil keputusan, maka dalam prosesnya perusahaan dapat mengembangkan alternatif pemecah masalah dengan lebih detail. Kemudian melakukan evaluasi alternatif. Setelah alternatif tadi dievaluasi berdasarkan kriteria dan faktor relevan, maka hal ini melibatkan penilaian terhadap kemungkinan hasil, biaya, risiko, dan konsekuensi jangka panjang, dan faktor-faktor lain yang lebih penting. Keenam itu ada pemilihan solusi. Setelah tadi alternatifnya dievaluasi, maka alternatif terbaik dipilih berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kemudian implementasi. Keputusan tadi yang sudah dipilih kemudian harus dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan rencana tindakan yang lebih jelas. Kemudian yang ke-8 itu ada melakukan evaluasi dan pengendalian. Setelah melakukan implementasi, maka hasil keputusan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Selanjutnya itu ada analisis diferensial. Analisis diferensial dalam pengambilan keputusan manajerial perusahaan adalah metode yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam suatu variabel akan memengaruhi variabel lainnya. Analisis diferensial memanfaatkan konsep turunan matematika untuk mengukur perubahan kecil dalam suatu fungsi dan menganalisis implikasinya terhadap variabel lain. Dalam pengambilan keputusan manajerial perusahaan, analisis diferensial dapat membantu manajer dalam beberapa hal. Yang pertama itu dapat mengoptimalkan keputusan manajer dengan memperhitungkan perubahan-perubahan kecil pada variabel-variabel yang relevan. Kemudian yang kedua itu dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan sensitivitas. Artinya, analisis diferensial memungkinkan manajer untuk mengevaluasi sensitivitas keputusan terhadap perubahan-perubahan kecil pada variabel-variabel tertentu. Yang ketiga itu dapat membantu manajer dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dengan menghitungkan perubahan-perubahan kecil yang mungkin terjadi. Kemudian, apa saja jenis-jenis biaya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan manajerial? Yang pertama itu ada biaya diferensial, yaitu perbedaan dalam biaya antara dua atau lebih alternatif yang tersedia. Kemudian yang kedua ada biaya kesempatan. Ini mengacu pada manfaat atau pendapatan yang hilang karena memilih satu alternatif daripada alternatif lain yang diabaikan. Kemudian yang ketiga ada biaya tambahan, merujuk pada peningkatan biaya yang timbul akibat pengambilan suatu keputusan tertentu. Selanjutnya itu ada keputusan-keputusan manajerial. Pengambilan keputusan manajerial dengan biaya relevan membahas tentang bagaimana manajer menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan yang relevan dalam operasi bisnis. Beberapa keputusan manajerial perusahaan di antara lainnya, yang pertama itu ada menghentikan atau tetap melanjutkan suatu produk atau divisi.
Dalam pengambilan keputusan mengenai penutupan suatu divisi produk atau tetap melanjutkan, biaya relevan adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam akuntansi manajemen, biaya relevan adalah biaya yang dapat berubah sebagai akibat langsung dari suatu keputusan yang diambil. Berikut ini ada beberapa contoh biaya relevan yang harus dipertimbangkan, yaitu ada biaya tetap yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Biaya yang dapat dihindari ini artinya jika suatu proses produksi dihentikan, maka biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, ketika biaya tersebut adalah biaya yang tidak dapat dihindari, maka walaupun suatu divisi itu sudah dihentikan, maka biaya tersebut tetap diperhitungkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua itu ada biaya variabel yang dapat dihindari. Biaya ini terkait dengan produksi dan penjualan produk dalam divisi tersebut yang dapat dihindari dengan menutup divisi. Yang ketiga ada margin kontribusi yang hilang. Keputusan penutupan divisi atau proses produksi harus mempertimbangkan margin kontribusi yang hilang dan dampaknya terhadap total laba perusahaan. Dan yang terakhir itu ada biaya pemulihan. Penutupan divisi produk mungkin akan melibatkan biaya pemulihan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menutup operasi dan mengurangi dampaknya terhadap perusahaan. Kemudian keputusan manajer yang kedua ini ada membeli dari luar atau memproduksi sendiri sebuah suku cadang atau suplemen produk. Jika perusahaan memutuskan untuk membeli dari luar, maka komponen yang dipertimbangkan itu ada harga pembelian, di mana harga pembelian ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli suku cadang dari luar. Kemudian yang kedua itu biaya pengiriman, yaitu biaya pengiriman dan logistik yang terkait dengan pembelian dari luar. Kemudian ada biaya kualitas rendah. Ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika ternyata suku cadang yang kita beli ini memiliki kualitas yang rendah. Maka kita memerlukan perbaikan atau penambahan komponen untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Yang kedua ini, jika perusahaan melakukan produksi sendiri, maka biaya yang diperhitungkan ini adalah biaya produksi ditambah dengan biaya lain yang dibutuhkan untuk menyiapkan suku cadang sampai siap digunakan. Maka penjabaran biaya tambahan lainnya yang digunakan perusahaan apabila perusahaan itu membuat suku cadangnya sendiri, yaitu ada biaya bahan baku, di mana perusahaan membeli bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suku cadang. Kemudian ada biaya tenaga kerja, yaitu memberikan upah dan gaji pekerja yang terlibat dalam produksi suku cadang. Kemudian ada biaya overhead. Ini adalah biaya produksi tambahan yang keluar akibat dari membuat suku cadang ini. Kemudian ada biaya kualitas, di mana ada biaya inspeksi dan pengendalian kualitas yang diperlukan agar suku cadang yang diproduksi ini memiliki kualitas yang memadai. Kemudian yang terakhir itu ada biaya persediaan, di mana perusahaan akan mengeluarkan biaya penyimpanan dan pengelolaan persediaan agar suku cadang ini dapat digunakan atau disimpan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada menerima atau menolak pesanan khusus. Pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus ini membutuhkan analisis biaya relevan dengan mempertimbangkan biaya variabel yang harus ditanggung untuk pesanan khusus tersebut, di mana ada langkah-langkah analisis diferensial untuk mengambil keputusan apakah perusahaan akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Yang pertama itu ada analisis terhadap pendapatan dari pesanan khusus. Komponen yang dianalisis yaitu harga jual pesanan khusus. Tidak disarankan harganya ini lebih rendah dari total biaya variabel yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Kemudian volume atau jumlah pesanan khusus ini harus tidak melebihi kapasitas normal perusahaan. Kemudian kedua itu ada variabel. Ada biaya variabel. Biaya variabel ini terkait dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang ketiga ada biaya tetap yang dapat dihindari, yaitu biaya tetap yang tidak berubah terlepas dari pesanan khusus, maka tidak menjadi faktor pertimbangan karena tidak akan berubah akibat penerimaan atau penolakan pesanan tersebut.
4 itu ada analisis biaya relevan. Dilakukan dengan menganalisis total biaya variabel yang terkait dengan pesanan khusus. Dan yang terakhir itu adalah menganalisis keputusan. Jika total biaya relevan kurang dari pendapatan dari pesanan khusus, maka pesanan ini harus diterima. Nah, apabila total biaya relevan lebih besar dari pendapatan dari pesanan khusus, maka pesanan khusus ini harus ditolak. Kemudian, yang keempat, itu ada memproses lebih lanjut atau menjual langsung pada split off point. Split off point ini adalah titik pisah yang menunjukkan produk itu siap dijual, tetapi bisa juga diproses lebih lanjut untuk menambahkan nilai produk dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Komponen-komponen biaya relevan yang dianalisis dari split off point ini yaitu ada biaya variabel. Di mana biaya variabel ini ada biaya variabel tambahan yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut dan biaya variabel penjualan, yaitu biaya terkait dengan penjualan produk pada titik split off point. Yang kedua itu ada pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dari penjualan produk ditargetkan di atas beban pokok produksi ditambah biaya untuk memproses lebih lanjut dan laba diinginkan. Kemudian keuntungan ini memproses lebih lanjut dihitung dari selisih antara pendapatan dari penjualan produk yang telah diproses lebih lanjut dan biaya variabel produksi tambahan. Yang ketiga itu ada analisis split off point. Posisi atau titik posisi keuntungan dari memproses lebih lanjut sama dengan biaya variabel produksi tambahan. Di posisi ini, perusahaan dapat memutuskan akan memproses lebih lanjut atau menjual produk ke pasar dengan selesainya produksi pada tahap pertama. Yang keempat ini ada analisis biaya relevan dilakukan dengan menganalisis total biaya variabel produksi tambahan yang dihitung dari biaya variabel tambahan per unit dikalikan dengan jumlah unit yang akan diproses lebih lanjut. Kemudian, keuntungan dari memproses lebih lanjut dihitung dari penjualan produk yang telah diproses lebih lanjut dikurangi beban pokok produksi awal ditambah dengan total biaya variabel produksi tambahannya. Dan yang terakhir itu menganalisis keputusan. Jika keuntungan dari memproses lebih lanjut lebih besar daripada total biaya variabel produksi tambahan, maka lebih baik perusahaan ini memproses lebih lanjut. Tapi, jika total biaya variabel penjualan lebih besar daripada keuntungan dari memproses lebih lanjut, maka lebih baik menjual pada split off point atau tanpa memproses lebih lanjut. Nah, kemudian materi terakhir ini ada kombinasi produk untuk pencapaian laba optimal dengan analisis margin kontribusi per kendala. Pendekatan margin kontribusi per kendala merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah ketika terjadi kendala dalam kapasitas. Pendekatan margin kontribusi memperhatikan produk yang memberikan margin kontribusi per jam yang terbesar. Selanjutnya, jika masih terdapat kapasitas tersisa, maka dapat digunakan untuk produk yang margin kontribusi per jamnya lebih rendah. Untuk kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yaitu pengambilan keputusan dengan biaya relevan ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat digunakan untuk menganalisis apakah keputusan yang diambil sudah tepat dan biaya yang dikeluarkan pun sesuai dengan pendapatan yang didapatkan dari penjualan suatu produk. Perusahaan haruslah menghitung biaya yang relevan untuk menghindari pemrosesan atau kerugian yang pemborosan atau kerugian yang terjadi akibat pengambilan keputusan yang salah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun, karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.